Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai jasa training dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Dengan saya, Delia Agustin, serta teman saya yaitu Maulia Hafida. Disimak baik-baik ya guys, let's go! Jasad drenik dapat pula dikaitkan dengan kata taun dalam sabda Nabi. Secara literal, taun berarti penyakit pes, sampar atau wabah. Sampar merupakan penyakit menular, dan wabah merupakan penyakit menular juga yang berjangkit secara cepat dan menyerang sejumlah orang dalam area yang luas. Di dalam Al-Quran surat Yasin, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, surat Yasin ayat 36. Lalu ada dari surat An-Nahl yaitu, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Berasal dari apa yang tidak mereka ketahui, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Pada dua ayat yang telah disebutkan mengindikasikan akan eksistensi atau adanya bentuk-bentuk kehidupan yang belum diketahui oleh manusia pada saat wahyu Al-Quran turun. Mengenal jasa-jasa training, yang pertama itu ada prokariota. Organisme yang termasuk ke dalam kelompok prokariota adalah organisme yang tidak memiliki inti sel dan beberapa organ sel lainnya. Lalu yang kedua ada eukariota. Kelompok ini berbeda dari kelompok besar prokariot karena memiliki sel yang sempurna, diantaranya mempunyai inti sel, Golgi aparatus, mitokondria, dan beberapa organ lainnya. Kelompok ini umumnya terdiri atas banyak sel dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Prokariota diwakili oleh dua kelompok, yaitu bakteri dan archaea. Pseudomonas aeruginosa merupakan sejenis bakteri yang hanya akan menginfeksi orang yang sistem imun tubuhnya lemah. Archaea dicontohkan oleh marga Sulfolobus yang dapat hidup dengan nyaman di lingkungan mata air panas yang dipenuhi sulfur. Selanjutnya itu ada bakteri. Bakteri adalah sekelompok jasad drenik bersel satu. Sebagian besar jenis dari kelompok bakteri tidak memiliki klorofil dan tidak pula berfotosintesis. Organisme ini berkembang biak dengan membelah diri. Selanjutnya ada archaea. Archaea mungkin merupakan keluarga dari organisme hidup pertama yang menghuni bumi. Archaea berbeda dari bakteri dari susunan gen dan kandungan biokimianya dan lebih mirip dengan kelompok besar eukariota. Kebanyakan makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mata telanjang pada bentuk dewasanya dikelompokkan dalam kelompok eukariota, termasuk di dalamnya manusia. Alasan utamanya adalah karena kelompok ini terbentuk oleh banyaknya sel, berbeda dengan kelompok prokariota yang hanya memiliki satu inti sel. Selanjutnya ada protista. Protista merupakan kumpulan dari berbagai organisme di luar yang sudah dapat diklasifikasi seperti bakteri, archaea, dan lain-lain, yang kebanyakan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan hanya terdiri dari satu sel. Selanjutnya ada protozoa. Mulanya, protozoa dimasukkan ke dalam kelompok hewan, namun setelah melalui perdebatan panjang, protozoa disetujui untuk masuk jasad training karena organisme ini bersel satu dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu selanjutnya jamur. Jamur merupakan kelompok organisme yang memiliki jumlah jenis yang sangat banyak, termasuk yang masuk ke dalam kategori jasad drenik dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki kelompok dreniknya sendiri, yaitu alga. Alga merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di perairan, laut, dan air tawar. Selanjutnya itu hewan. Kebanyakan hewan adalah organisme bersel banyak dan dapat dilihat langsung dengan mata telanjang.
Meski bersel banyak, beberapa jenis diantaranya berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, virus. Virus adalah agen penyebab infeksi pada semua bentuk kehidupan. Agen ini sangat khusus karena hanya dapat melakukan replikasi di dalam sel organisme hidup yang ditinggalinya. Tanah merupakan salah satu habitat yang dipilih oleh jasad Rennick menjadi tempat hidupnya. Diperkirakan hanya 1% saja dari seluruh jenis jasad Rennick yang hidup di tanah yang telah berhasil diidentifikasi. Semua organisme ini, baik yang sudah maupun belum dikenal manusia, turut berperan dalam membentuk ekosistem tanah yang ada saat ini. Jasad Rennick, mulai dari bakteri jamur Rennick sampai virus, ditemukan dapat hidup di perairan tawar maupun air asin. Tidak hanya perairan permukaan, kantong-kantong air di bawah permukaan tanah juga dipenuhi oleh mereka. Istilah normal flora mengacu pada populasi jasad Rennick yang secara alami ditemukan hidup di tubuh manusia. Kebanyakan jenis normal flora adalah permanen, namun ada pula beberapa yang sifat huniannya sementara. Hubungan antara jasad Rennick dengan manusia sebagai inangnya adalah dalam bentuk interaksi yang dinamis. Keduanya, baik jasad Rennick maupun inangnya, diperkirakan memperoleh keuntungan dari hubungan ini. Selanjutnya, kelompok jasad Rennick penyebab penyakit yang menonjol pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah kelompok bakteri. Satu di antaranya yang menjadi beban berat bagi umat manusia adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Jasad Rennick pertanian. Yang bantuan jasad Rennick juga diperlukan dalam penyerapan unsur hara, fosfat, dan kalium. Jasad Rennick dalam produksi makanan dan minuman olahan. Salah satu makanan produk hasil fermentasi jasad Rennick disebutkan sebagai makanan yang baik oleh Nabi Muhammad adalah asinan. Perlu diketahui bahwa ada produk dari hasil olahan yang dilarang untuk dikonsumsi, seperti minuman beralkohol atau khamar. Selanjutnya yaitu ada jasad Rennick patogen dan penggunaan antibiotik. Terdapat berbagai jenis jasad Rennick patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti virus, bakteri, plasmodium, dan jamur. Antibiotik digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh jasad Rennick patogen. Obat antibiotik diproduksi dari jasad Rennick non-patogen melalui teknik fermentasi. Selanjutnya yaitu ada hadis lalat dan ilmu pengetahuan. Allah menciptakan penyakit dan juga obatnya seperti yang tercermin dalam hadis tentang lalat yang membawa penyakit dan penawar. Penelitian modern bahkan mengungkap adanya antibakteri pada lalat dan larva belatung yang berpotensi untuk penyembuhan infeksi. Manfaat jasad Rennick dalam dunia kesehatan. Jasad Rennick memiliki peran yang sangat penting dalam produksi obat-obatan dan pengembangan produk kesehatan. Nah, contohnya virus dimanfaatkan dalam terapi gen dan cloning DNA karena kemampuannya untuk masuk ke dalam sel. Bakteri juga digunakan untuk mengangkut material obat ke organ tertentu dalam tubuh. Mikroorganisme dalam produksi pangan. Mikroorganisme telah lama dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, seperti ragi untuk membuat bir dan roti, serta bakteri untuk mengubah etanol menjadi asam asetat atau cuka. Fungsi jasad Rennick dalam ekosistem. Yang pertama, produksi oksigen. Cyanobacteria menghasilkan sebagian fungsi jasad Rennick dalam produksi dan kesehatan. Yang pertama, produksi antibiotik. Mikroorganisme non-patogen digunakan untuk melawan mikroorganisme patogen. Yang kedua, terapi gen dan kesehatan. Virus digunakan dalam terapi gen dan cloning DNA. Bakteri digunakan untuk menghantarkan obat ke organ tertentu. Yang ketiga, produksi produk. Mikroorganisme menghasilkan roti, bir, cuka, dan produk fermentasi lainnya. Yang keempat,
bioremediasi. Mikroorganisme membersihkan polusi dan limbah berbahaya. Zat trenik dan penyakit. Zat trenik patogen seperti bakteri, virus, jamur, plasmodium menyebabkan penyakit infeksi seperti TBC, difteri, malaria, DBD, SARS, dan AIDS. Antibiotik yang berasal dari zat trenik non-patogen digunakan untuk melawan infeksi bakteri. Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Hadis tentang lalat mengandung petunjuk ilmiah tentang zat trenik dan penawarnya. Lalat memiliki antibakteri dalam tubuhnya untuk melawan zat trenik patogen. Pemanfaatan zat trenik. Zat trenik digunakan untuk memproduksi antibiotik melalui fermentasi. Teknologi rekayasa genetika digunakan untuk memodifikasi zat trenik agar menghasilkan antibiotik yang lebih kuat. Virus dimanfaatkan dalam terapi gen dan bakteri sebagai pengangkut obat. Zat trenik berperan dalam produksi oksigen, daur ulang nutrien, fiksasi nitrogen, dan membantu pencernaan hewan herbivora. Zat trenik digunakan dalam bioremediasi untuk membersihkan polusi. Zat trenik sebagai senjata biologi. Senjata biologi menggunakan zat trenik atau racun dari organisme untuk menginfeksi target. Penggunaan senjata biologi telah dilarang, namun penelitian dan produksi telah dilakukan. Nah, contoh penggunaan senjata biologi di masa lalu dan bioterorisme modern. Zat trenik atau mikroorganisme adalah makhluk yang tidak bisa dilihat mata telanjang, tetapi memiliki peran penting dalam peradaban modern. Mikroba menghasilkan berbagai hal penting seperti antibiotik, vitamin, makanan, dan energi. Al-Quran memang tidak secara langsung menyebut mikroorganisme, tetapi menyinggung keberadaan makhluk ciptaan Allah yang tidak diketahui manusia. Mikroorganisme terdiri dari beberapa jenis, yaitu virus, bakteri, parasit, actinomycetes, alga, dan jamur. Mikroba dapat bermanfaat bagi manusia seperti dalam produksi obat-obatan, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit. Al-Quran dan hadis menyinggung mikroba secara tidak langsung, mengingat pentingnya makhluk trenik ini bagi kehidupan manusia.